terakhir, mari kita bahas tentang prinsip desain interaktif dalam media digital. Prinsip yang pertama adalah user-centered design. Fokus utama dari desain interaktif adalah pengguna. Semua elemen desain harus dirancang berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna. Ciri-ciri dari user-centered design atau UCD adalah melibatkan pengguna dalam proses desain atau user testing, memahami konteks penggunaan aplikasi atau situs web yang akan dibuat, lalu menciptakan solusi desain yang mempermudah tugas pengguna. Contoh dari user-centered design adalah tombol yang lebih besar agar pengguna perangkat seluler mudah mengklik tombol tersebut. Prinsip yang kedua adalah konsistensi. Desain harus konsisten dalam elemen visual, tata letak, dan interaksinya. Konsistensi membuat pengguna lebih cepat memahami antarmuka ataupun UI. Terdapat dua jenis konsistensi, yaitu konsistensi visual dan interaksi. Konsistensi visual menggunakan warna, font, dan ikon yang seragam di seluruh platform. Sedangkan konsistensi interaksi merupakan tindakan yang serupa yang harus menghasilkan respons yang sama. Contohnya, tombol kembali selalu berada di posisi yang sama di setiap halamannya. Prinsip yang ketiga adalah feedback visual atau visual feedback. Pengguna harus mendapatkan respon langsung atas tindakan yang mereka lakukan. Feedback ini membuat pengguna memahami bahwa sistem telah menerima input mereka. Terdapat 3 jenis feedback. Yang pertama adalah feedback visual, di mana tombol berubah warna saat diklik. Yang kedua adalah feedback audio, di mana terdapat bunyi klik saat pengguna menggunakan tombol atau menekan tombol. Lalu ada feedback animasi, di mana ada loading bar saat aplikasi memproses permintaan. Contoh dari feedback visual ini adalah saat kita menekan tombol submit, muncul efek transisi atau pesan konfirmasi. Prinsip yang keempat adalah navigasi yang intuitif, di mana pengguna harus dapat menjelajahi media digital tanpa merasa bingung. Navigasi yang intuitif membantu pengguna menemukan informasi atau menyelesaikan tugas dengan mudah. Terdapat 3 ciri-ciri navigasi intuitif. Yang pertama adalah hierarki informasi yang jelas, tombol navigasi yang mudah ditemukan, dan struktur sederhana tanpa elemen yang membingungkan. Contohnya adalah menu utama yang selalu terlihat atau diakses dalam satu klik. Prinsip yang kelima adalah keterlibatan pengguna atau user engagement. Desain interaktif yang baik harus dapat menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk terus berinteraksi. Terdapat 3 cara meningkatkan engagement. Yang pertama adalah tambahkan gamifikasi, seperti penghargaan atau poin. Yang kedua, gunakan animasi atau transisi untuk menarik perhatian. Yang ketiga, buatlah pengalaman personal, seperti menyebut nama pengguna. Contoh dari aplikasi prinsip ini adalah aplikasi belajar, yang memberikan rencana setiap kali penggunanya menyelesaikan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip efisiensi, di mana desain interaktif harus meminimalkan waktu dan usaha yang diperlukan oleh pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Cara-cara untuk mencapai efisiensi adalah sebagai berikut. Gunakan fungsi otomatis seperti autofill pada formulir, sediakan shortcut atau tombol pintas, dan batasi jumlah langkah dalam suatu proses. Contohnya adalah proses checkout e-commerce dengan fitur beli langsung atau beli sekali klik. Prinsip yang selanjutnya adalah aksesibilitas atau accessibility. Desain interaktif harus inklusif sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan fisik, sensorik, dan teknologi. Ciri-ciri desain accessible adalah teks yang dapat diperbesar, kontras warna yang cukup tinggi, dan dukungan untuk screen reader. Contohnya adalah video yang menyediakan teks terjemahan atau subtitle untuk pengguna yang tunarungu. Selanjutnya ada responsivitas atau prinsip responsiveness. Media digital harus dapat menyesuaikan tampilannya dengan berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, ataupun ponsel. Ciri-ciri responsivitas adalah tata letak yang fleksibel menggunakan grid, konten yang tetap mudah dibaca di layar kecil, dan elemen yang interaktif yang tetap berfungsi baik di semua perangkat. Contohnya adalah website yang tampilannya dapat berubah dari tata letak 3 kolom yang berada dalam desktop menjadi 1 kolom yang berada dalam ponsel. Selanjutnya ada prinsip hierarki visual atau visual hierarchy. Desain harus mengarahkan perhatian pengguna ke elemen-elemen penting terlebih dahulu. Cara mencapai hierarki visual terdapat 2, yaitu gunakan ukuran font atau warna yang mencolok untuk elemen utama, dan tempatkan elemen penting lainnya di bagian atas atau tengah layar. Contohnya adalah tombol pesan sekarang, yang dibuat lebih besar dan berwarna mencolok dibandingkan elemen lainnya. Prinsip yang selanjutnya adalah simplisitas, di mana antarmuka yang sederhana mempermudah pengguna memahami fungsi dan navigasi dari suatu media. Desain yang rumit dapat membuat pengguna bingung serta merasa frustasi. Cara menyederhanakan desain agar mudah dilihat adalah hilangkan elemen yang tidak diperlukan. Lalu gunakanlah ikon atau simbol yang familiar dan sediakan satu tindakan utama per halaman. Contohnya adalah halaman login dengan hanya 2 kolom,
yaitu email dan password. Prinsip yang selanjutnya adalah error prevention dan recovery. Desain interaktif yang baik membantu penggunanya untuk menghindari kesalahan dan menawarkan solusi untuk memperbaikinya jika kesalahan itu terjadi. Cara menerapkan prinsip ini adalah gunakan validasi input, misalnya memastikan bahwa email memiliki format yang benar, lalu berikan pesan error yang jelas dan solutif, dan sediakan opsi undo untuk membatalkan tindakannya. Contohnya adalah formulir yang memberitahu pengguna bahwa kolom wajib belum diisi. Prinsip yang selanjutnya adalah kesenangan estetis atau aesthetic enjoyment. Selain fungsional, desain interaktif harus menyenangkan secara visual. Elemen estetis yang menarik dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Cara meningkatkan estetika terdapat 3, yaitu gunakan warna dan tipografi yang menarik, tambahkan elemen animasi sederhana untuk transisi, dan jaga keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas. Contohnya adalah aplikasi dengan antarmuka yang minimalis dan transisi animasi halus saat berpindah halaman. Prinsip-prinsip yang sudah kita bahas dalam desain interaktif membantu menciptakan pengalaman media digital. Prinsip-prinsip desain interaktif yang sudah kita bahas membantu menciptakan pengalaman media digital yang lebih efisien, nyaman, dan menarik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip user-centered design, feedback visual, responsivitas, dan aksesibilitas, desainer dapat memastikan bahwa produk mereka relevan, mudah digunakan, dan dapat menjangkau berbagai kalangan pengguna. Sekian saja pembelajaran pada hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.